Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnia. Saya dari Prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini saya Karnia dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya, yakni sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Pada bab 2, pembahasan. Tadi ada gangguan sedikit. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah ilmu kalam. Allah Subhanahu wa taala mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukil dengan kars mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Dengan demikian, Al-Quran adalah risalah Allah Subhanahu wa taala pada semua umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat pertama, yang artinya Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Namun, para ulama telah berbeda pendapat dalam menjelaskan kata Al-Quran. Al-Quran dari sisi lain, derivasi istiqoq, cara melafalkan Al-Quran, apakah memakai hamzah atau tidak, dan apakah ia merupakan kata sifat atau kata jadian. Bagaimanakah itu? Para ulama yang menyatakan bahwa kata melafalkan menggunakan hamzah maupun telah terpecah menjadi dua pendapat, yakni satu, sebagaimana dari mereka diantaranya Al-Hiyadi berkata bahwa kata Al-Quran merupakan kata jadian dari kata dasar qoro'a, membaca, yang artinya membaca, sebagaimana kata rujhan dan ghufran. 2. Sebagai dari mereka diantaranya Al-Juzaj menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kata sifat berasal dari kata dasar al-qor, yang artinya penghimpun. Para ulama mengatakan bahwa cara melafalkan Al-Quran dengan tidak menggunakan hamzah pun terpecah menjadi dua kelompok. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika banyak kesalahan, tolong dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskina Zilia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan memaparkan makalah kami yang berjudul Sejarah Turun dan Penulisan Al-Quran. Yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah surat atau sebuah surat yang pendek secara lengkap, dan menyampaikan Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu lebih kurang 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan permulaan turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan, pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Yang ke-1, periodisasi turunnya Al-Quran. Masa turunnya Al-Quran selama 22 tahun lebih tersebut terbagi dalam dua periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama adalah Mekah, yaitu wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah tersebut disebut surat atau ayat Makkiyah, merupakan 19 atau 30 dari Al-Quran, yang menurut ahli tahqiq selama 12 tahun 5 bulan dan lebih 13 hari. Yang kedua, periode kedua adalah periode Madinah, yaitu wahyu ilahi yang turun sesudah hijrah disebut surat atau ayat Madaniyah, dan merupakan 11 atau 30 hari Al-Quran selama 9 tahun 9 bulan lebih 9 hari, yang terdiri dari 24 surah yang meliputi 1493 ayat. Yang kedua, nama-nama Al-Quran dan hikmahnya. Al-Quran atau Quran asal kata dari bahasa Arab, yaitu Al-Quran, translate Al-Quran, adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, yang
dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah atau bab, 114 surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Selain itu ada banyak sebutan atau nama lain Al-Quran yang disematkan Muslim kepadanya. Yang pertama, pesan dan hikmah di balik nama lain Al-Quran sebagai kabar gembira. Al-Quran juga dikenal dengan sebutan Al-Busyra, yaitu secara bahasa Busyra bermakna kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu. Baiklah, saya Nazara Syifa Sakinah ingin melanjutkan materi nomor 4, yaitu penjagaan Al-Quran setelah Khulafa Al-Rashidin. Penjagaan Al-Quran setelah Khulafa Al-Rashidin. Dalam perkembangan agama Islam ada pula perbedaan masa di dalam memelihara kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Setelah kematian Nabi, Ali yang diidentifikasikan oleh Nabi sebagai orang yang paling mengetahui Al-Quran, tinggal di rumahnya dan mengumpulkan Al-Quran dalam urutan menurun ke dalam manuskrip. Kurang dari 6 bulan setelah kematian Rasulullah, ia menyelesaikan koleksinya dan membawanya di atas unta. Setahun setelah kematian Nabi, pertempuran Yamamah pecah di 12 Hijriah, merenggut nyawa 70 kula martir. Saat itu, atas usul Umar bin Al-Khattab, Khalifah Abu Bakar, karena takut terjadi perang lagi dan khawatir Al-Quran akan musnah dan hilang, mencatat surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam mushaf Al-Quran untuk kematiannya. Khalifah memerintahkan sekelompok rekan kurla yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah mengumpulkannya, dari papan-papan yang terdapat di rumah Nabi, daun lontar, kulit domba yang ditulis oleh ahli-ahli Al-Quran, dan tulisan-tulisan para sahabat lainnya hingga naskah-naskah. Setelah itu, setelah Al-Quran selesai, dikumpulkan, diserahkan, dan disimpan sampai kematian Abu Bakar. Setelah Khalifah pertama wafat, Al-Quran digantikan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab. Dan setelah wafatnya, dilestarikan oleh Hafsah bin Umar bin Al-Khattab, istri Nabi Muhammad dan salah satu putrinya. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk tulisan Al-Quran dan tulisan-tulisan berbahasa Arab lainnya pada masa awal atau pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin ditulis tanpa titik dan baris atau syakal. Sejalan dalam perkembangan agama Islam, semakin banyak orang-orang non-Islam memeluk Islam. Maka timbul persoalan bagi mereka untuk membaca Al-Quran yang tanpa titik dan baris itu. Bahkan tidak jarang kesalahan baris atau harokat dalam bacaan Al-Quran dapat mengakibatkan perubahan makna yang sangat fundamental. Dalam perkembangan selanjutnya, tanda vokal dalam bentuk alif, ya, dan waw dipandang kurang efisien, maka digantilah huruf-huruf tersebut dengan tanda baris seperti yang kita kenal sekarang ini. Sejarah Mufshahul Imam itu yang mengatakan mula-mula disimpan dalam Masjid Jami' di Cordova, kemudian dibawa ke Fez, ibu negeri Maroko. Ada yang mengatakan Mufshahul Imam pernah kelihatan dalam salah satu yang terbesar di Rusia, dan ada pula yang menyangka bahwa Mufshahul yang sampai sekarang masih tersimpan dalam perpustakaan India Office. Dalam terdapat catatan Write by Usman the son of Affan. Sedangkan menurut Kaider, adapun mushaf Weizmann yang berada di tangannya. Tak kala beliau dibunuh, diangkat ke Antarlos. Menurut Kaider, adapun mushaf Weizmann yang berada di tangannya. Tak kala beliau dibunuh, diangkat ke Antarlos, dan lembaran-lembaran yang penuh berlumur darah tersimpan dalam Masjid Cordova. Begitu juga mengenal mushaf yang lain yang ditulis pada tahun 308 Hijriah oleh Khalid Daf. Mushaf yang ditulis adalah Yaqut al-Mu'sasin, dan ada lagi mushaf yang ditulis Abdurrahman bin Abu Fatullahun 399 Hijriah atas perintah Sultan Malik Ibnu Al-Muzaffar. Mushaf itu ditulis dengan khat yang indah dan dengan ukiran-ukiran yang bermacam-macam warna. Usaha memperindah Al-Quran sampai puncak pada masa pemerintahan Sultan Mamluk
yang mengumpulkan beribu-ribu mushaf yang indah-indah dalam Perpustakaan Nasional Kairo. Pengumpulan yang sampai sekarang tidak ada habis-habisnya menakjubkan orang. Bahwa Al-Quran lebih dikenal lagi setelah ada percetakan. Oleh karena itu membuat perubahan besar dalam sejarah mushaf yang terkenal dengan manuskripnya. Tanda-tanda tumbuhnya kesenian mencetak setelah kelihatan sejak zaman purbakala di Mesir, seperti yang diceritakan oleh Plinius dalam kitabnya Historia Naturalis. Sejak itu berjuta-juta mushaf dicetak di Mesir dan berbagai negara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.